Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2024, saya akan mengomentari Anies Baswedan mudah menang bila didukung PDIP melawan Kaisang Pangarap jadi gubernur DKI, justru sebaliknya. Sekitar 2 bulan lagi akan diselenggarakan pemilihan gubernur DKI. Rencananya calon peserta antara lain Anies Baswedan dan Kaisang Pangarap dan yang lainnya. Anies Baswedan menyatakan lebih mudah menang bila didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI melawan Kaisang Pangarap. Diduga alasan Anies Baswedan menyatakan hal tersebut karena Anies Baswedan sudah banyak pengalaman waktu menjabat gubernur DKI selama 5 tahun, ditambah didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI sebagai partai terbesar dari seluruh partai politik yang duduk di lembaga DPR pusat, ditambah dengan dukungan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sedangkan saingan Anies Baswedan adalah Kaisang Pangarap yang belum ada pengalaman dalam dunia politik. Apalagi Kaisang Pangarap baru 2 hari menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, dianggap belum ada pengalaman memimpin organisasi politik. Berdasarkan alasan tersebut, mudah bagi Anies Baswedan memenangkan Pilkada DKI menjadi gubernur DKI. Tetapi melihat Kaisang Pangarap sebagai anak kandung Presiden Joko Widodo dengan pengaruhnya di mana Pilkada DKI akan dimenangkan Kaisang Pangarap dengan alasan antara lain yaitu: 1. Dari segi penduduk kota Jakarta, pada umumnya seluruh penduduk Jakarta pada umumnya tingkat ekonominya masyarakat 20%, tingkat pendidikan baik dan tinggi. Banyak yang berpendidikan sarjana S1, S2, S3, bahkan bergelar guru besar atau profesor dan ekonominya baik dan cukup kaya. Sedangkan 80% tingkat pendidikannya masih rendah dan tingkat ekonominya miskin dan pada umumnya pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga, tukang bangunan, buruh kasar, buruh tani, pemulung yang tinggal di bawah kolong jembatan, pedagang kecil terendah di masyarakat, pengemis jalanan. Pada umumnya masyarakat miskin yang diperhatikan. Siapa yang memberi bantuan sosial berupa beras, amplop yang berisi uang dan kaos, disitulah suaranya diberikan. Sebagai masyarakat miskin tidak peduli atau tidak memperhatikan kemampuan calon gubernur baik dari segi pendidikan tinggi yang disandangnya maupun pengalaman berpolitiknya dalam partai politik maupun sudah banyak mengecap suka dukanya menjabat gubernur DKI. Tetap yang penting bagi masyarakat miskin terkait bantuan sosial berupa beras 10 kg tiap orang, amplop berisi uang dan kaos, dan semua bantuan sosial sangat besar, artinya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sama sekali masyarakat kecil atau miskin tidak peduli mau dibawa kemana pemerintah daerah tersebut untuk dilakukan korupsi atau mengambil uang rakyat dan seterusnya, tidak masalah. Sedangkan bagi warga masyarakat yang berpendidikan tinggi dan warga orang kaya, yang diutamakan melihat pendidikan dan pengalaman berpolitiknya serta pengalaman kerjanya ketika menjabat gubernur DKI dan selaku rektor di Universitas Paramadina. Semua catatan prestasinya sangat dilihat sehingga suaranya diberikan kepada Anies Baswedan, sedangkan bansos tidak penting bagi mereka, dengan harapan bila menang menjadi gubernur DKI akan dapat membangun kota Jakarta yang lebih hebat dari keadaan semula. Apalagi dalam pemilihan kepala daerah gubernur DKI, ketentuannya walaupun seorang kaya besar
atau pejabat tinggi maupun pengemis tukang batu suaranya tetap satu, yaitu satu orang untuk satu suara pemilih. Jadi orang kaya dengan orang miskin tetap satu suaranya. Kelihatannya nanti dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, terlebih masa kampanye di lapangan maupun dalam acara debat Anies Baswedan lebih banyak memberikan program-program pembangunan yang hebat atau fantastis disampaikan kepada masyarakat agar dipilih rakyat nanti. Sedangkan Kaisang Pangarap dalam setiap kampanye paling sekedarnya membahas rencana pembangunan, diduga akan lebih banyak melakukan pembagian bansos berupa beras 10 kg dan uang dan kaos pada saat berlangsungnya kampanye tersebut. Presiden Joko Widodo akan ikut cawe-cawe untuk memenangkan Kaisang Pangarap sebagai Gubernur DKI. Terlebih semua pejabat Pemda DKI dan Menteri serta KPU tingkat provinsi maupun aparat penegak hukum yang dari tingkat atas sampai ke bawah yang tinggal di Jakarta akan menginstruksikan mendukung Kaisang Pangarap. Demikian juga Presiden Joko Widodo akan menyiapkan bansos berupa beras dengan cukup banyak yang membutuhkan anggaran besar seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming selaku anak kandung Presiden Joko Widodo juga. Melihat hal tersebut, Anies Baswedan dalam kampanye hanya mengandalkan pendidikan yang tinggi serta pengalaman kerjanya sebagai mantan gubernur DKI. Sedangkan pembagian bantuan sosial berupa beras 10 kg, amplop berisi uang dan kaos hampir tidak pernah dilakukan. Diduga tidak mampu untuk pengadaan bansos tersebut yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Maka ketika mengikuti kampanye pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, di mana calon presiden Anies Baswedan dengan pasangan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar kalah, yang dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto dengan wakil presiden Gibran Rakabuming. Berdasarkan hal tersebut, di atas kemungkinan besar Kaisang Pangarap akan menang jadi gubernur DKI dan Anies Baswedan akan kalah dan suaranya akan tertinggal jauh dari Kaisang Pangarap. Harapan saya mengingat kota Jakarta penduduknya 80% terdiri dari masyarakat miskin yang sangat membutuhkan bansos berupa beras yang diduga Presiden Joko Widodo akan ikut cawe-cawe untuk memenuhi pengadaan bansos tersebut. Sehingga suara rakyat kecil diberikan kepada Kaisang Pangarap selaku anak kandung presiden, sehingga Kaisang Pangarap akan terpilih jadi gubernur DKI dalam pilkada nanti. Sedangkan Anies Baswedan akan kalah telak sebagai gubernur DKI. Tetapi melihat Kaisang Pangarap sebagai anak kandung Presiden Joko Widodo dengan pengaruhnya di mana pilkada DKI akan dimenangkan Kaisang Pangarap dengan alasan antara lain yaitu: satu, dari segi penduduk. Pada umumnya seluruh penduduk kota Jakarta pada umumnya tingkat ekonomi masyarakat 20%, tingkat pendidikannya baik dan tinggi. Banyak yang berpendidikan sarjana S1, S2, dan S3, bahkan bergelar guru besar atau profesor dan ekonominya baik dan cukup kaya. Sedangkan 80% tingkat pendidikannya masih rendah dan tingkat ekonominya miskin dan pada umumnya pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangga, tukang bangunan, buruh kasar, buruh tani, pemulung yang tinggal di bawah kolong jembatan, pedagang kecil terendah di masyarakat, pengemis jalanan. Pada umumnya masyarakat miskin yang diperhatikan siapa yang memberi bantuan sosial berupa beras, amplop yang berisi uang dan kaos, kesitulah suaranya diberikan. Sebagai masyarakat miskin tidak peduli atau tidak memperhatikan kemampuan
calon gubernur baik dari segi pendidikan tinggi yang disandangnya maupun pengalaman berpolitiknya dalam partai politik maupun sudah banyak mengecap suka dukanya menjabat gubernur DKI. Tetap yang penting bagi masyarakat miskin terkait bantuan sosial berupa beras 10 gram, 10 kg tiap orang, amplop berisi uang dan kaos, dan semua bantuan sosial sangat besar artinya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sama sekali masyarakat kecil atau miskin tidak peduli mau dibawa kemana Pemda DKI untuk dilakukan korupsi atau mengambil uang rakyat dan seterusnya masa bodoh. Sedangkan bagi warga yang berpendidikan dan warga orang kaya yang diutamakan melihat pendidikan dan pengalaman berpolitiknya serta pengalaman kerjanya ketika menjabat gubernur DKI dan selaku rektor di Universitas Paramadina, semua catatan prestasinya sangat dilihat sehingga suaranya diberikan kepada Anies Baswedan. Sedangkan bansos tidak penting bagi mereka, dengan harapan bila menang menjadi gubernur DKI akan dapat membangun kota Jakarta yang lebih hebat dari keadaan semula. Apalagi dalam pemilihan kepala daerah gubernur DKI, di mana ketentuan walaupun seorang kaya, besar, atau pejabat tinggi maupun pengemis, tukang batu suaranya tetap satu, yaitu satu orang untuk satu suara pemilih. Jadi orang kaya dengan orang miskin tetap satu suaranya. Kelihatannya nanti dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terlebih masa kampanye di lapangan maupun dalam acara debat, Anies Baswedan lebih banyak memberikan program-program pembangunan yang hebat atau fantastis disampaikan kepada masyarakat nanti agar dipilih rakyat. Sedangkan Kaisang Pangarap dalam setiap kampanye paling sekedarnya membahas rencana pembangunan diduga akan lebih banyak melakukan pembagian bansos berupa beras 10 kg dan uang dan kaos pada saat berlangsungnya kampanye. Presiden Joko Widodo akan ikut cawe-cawe untuk memenangkan Kaisang Pangarap sebagai gubernur DKI. Terlebih semua pejabat Pemda DKI dan menteri serta KPU tingkat provinsi maupun aparat penegak hukum yang dari tingkat atas sampai ke bawah yang tinggal di Jakarta akan menginstruksikan mendukung Kaisang Pangarap. Demikian juga Presiden Joko Widodo akan menyiapkan bansos berupa beras dengan cukup banyak yang membutuhkan anggaran besar seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming selaku anak kandung Presiden Joko Widodo juga. Melihat hal tersebut, Anies Baswedan dalam kampanye hanya mengandalkan pendidikan yang tinggi serta pengalaman kerjanya sebagai mantan gubernur DKI, sedangkan pembagian bantuan sosial berupa beras 10 kg amplop berisi uang dan kaos hampir tidak pernah dilakukan. Diduga tidak mampu untuk pengadaan bansos tersebut yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Maka ketika mengikuti kampanye pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, di mana calon presiden Anies Baswedan dengan pasangan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar kalah, yang dimenangkan calon presiden Prabowo Subianto dengan wakil presiden Gibran Rakabuming. Berdasarkan hal tersebut, di atas kemungkinan besar Kaisang Pangarap akan menang jadi gubernur DKI dan Anies Baswedan akan kalah dan suaranya akan tertinggal jauh dari Kaisang Pangarap. Harapan saya mengingat kota Jakarta penduduknya 80%, terdiri dari masyarakat miskin yang sangat membutuhkan bansos berupa beras yang diduga Presiden Joko Widodo akan ikut cawe-cawe untuk memenuhi pengadaan bansos tersebut, sehingga suaranya
rakyat kecil diberikan kepada Kaisang Pangarap selaku anak presiden, sehingga Kaisang Pangarap akan terpilih jadi gubernur DKI dalam pilkada nanti. Sedangkan Anies Baswedan akan kalah telak sebagai gubernur DKI. Sekian dan terima kasih.